hukum sudah mati. Hukum hanya dimiliki oleh kekuasaan. Hukum hanya dimiliki oleh mereka, orang-orang yang bisa membayar hukum itu. Dan hukum dipergunakan hanya untuk menindas siapa yang menjadi lawan yang berseberangan. Dan yang kita laporkan, yang kita jelas-jelas menista, membakar bendera, nggak ada yang tangkap semuanya, nggak ada itu. Semua laporan kita. Ini yang diperlihatkan kepada masyarakat. Sebenarnya dada saya ingin meledak ini, ya. Cuma saya berusaha untuk menenangkan agar narasi saya bisa sampai ke lubuk hati Bapak-Bapak Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi alaqa baina qulubina faslahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama yang saya hormati anggota DPRD Kota Bekasi, Pak Kapolres yang hadir, dan secara khusus kami sampaikan rasa hormat kami sebesar-besarnya kepada seluruh saudara kita Dewan Tanfis Kota Bekasi, persaudaraan alumni PA 22 yang dipimpin oleh Pak Ustadz Ferry Santo, yang tahir pula seluruh alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, termasuk ada Bang Demin Sada. Terima kasih Bang sudah hadir di rumah Dewan ini. Rekan sekalian, sebagaimana surat yang disampaikan oleh DTK PA 212 yang kami terima pada Senin yang lalu, pimpinan DPRD sudah mengundang seluruh pimpinan fraksi dan khusus Ketua Komisi 1 karena ini ranah masuk ke ranah hukum. Tadi kami juga baru selesai rapat paripurna internal DPRD dalam kaitan dengan penyusunan rencana kerja DPRD. Namun sampai sekarang perlu kami sampaikan, dari undangan yang sudah kami sampaikan, yang baru hadir adalah yang pertama dari PKS, Mas PKS. Ini saya sampaikan aja. Yang pertama Wakil Ketua Fraksi Pak Ustaz Saiful Daulah. Ya. Oh, sekaligus juga Sekretaris Komisi 1 karena memang Komisi 1 yang kami undang. Yang kedua Pak Alimuddin dari Komisi 2 ya, fraksi PKS. Eka Diani, beliau dari fraksi PKS Komisi 4 ya. Komisi 1 juga, maaf, Komisi 1. Sebelum menyampaikan aspirasi kami dengarkan, mohon maaf, ini kondisi yang ada, jadi sudah kami sampaikan suratnya kemarin dan insya Allah sudah diterima melalui fraksi. Dan yang baru hadir adalah ini menemani kami, saya sendiri Ketua DPRD Kota Bekasi, Hairul Manjuno Putro. Dan selanjutnya saya silakan kepada Ustadz Ferry Santo untuk menyampaikan aspirasi maupun hal-hal lain yang terkait dengan kehadiran yang perlu kami dengarkan dan sekaligus menjadi perhatian DPRD Bekasi untuk menyikapi dan membuat kebijakannya. Demikian sebelumnya, terima kasih Ustadz Ismail, Ustadz, mohon maaf ini kayaknya kalau udah pakai masker ya. Semua Ustadz sekalian yang sudah hadir di forum ini. Silakan Pak Ferry. Sekali Pak. Ya, sudah nyala.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini, tepatnya di rumah dewan yang kita hormati, kita disambut oleh Ketua Dewan Bapak Haji Harman, lengkapnya ini C. Putro ya, supaya ini. Kemudian juga disambut oleh Ibu, tadi saya catat coba, Ibu Lian ya. Ibu Eka ya, dari Komisi 4, alhamdulillah. Komisi 1. Kok salah semua ya? Gak apa-apa, karena memang bukan anggota dewan ya. Kalau anggota dewan salah, itu yang akan dikritik oleh masyarakat. Kalau umat salah, dimaafkan insyaallah. Kemudian Bapak Aminuddin, Komisi 2 ya Pak, insyaallah. Alimuddin. Kemudian Bapak Syekhu Amulan, Syekhu Daulah, Komisi 1 Pak. Alhamdulillah. Pak Ferry, satu lagi Pak Sarfil dari fraksi PAN. Pak Safil Dari Komisi 4. Komisi 2 ya. Iya, Komisi PAN. Alhamdulillah. Dan juga di sini hadir Pak Wakapolres atau Pak Kapolres. Pak Waka ya, Pak Alfian. Ini alhamdulillah yang sering kita sama-sama di lapangan juga. Sangat bangga karena hari ini audiensi tapi juga dihadiri oleh jajaran Kapolres. Karena selama ini kami audiensi ya hanya anggota dewan dan ketua dewan dan kita ini. Tapi alhamdulillah sangat bangga karena tadi sudah berbincang-bincang di luar bahwa beliau dengan tegas untuk mengamankan umat kita di sini semua. Dan juga kepada saudara-saudara kita, para ulama yang hadir di sini, nanti bisa memperkenalkan satu persatu masing-masing sehingga lebih tepat. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala bahwa surat kita yang dimotori oleh Dewan Tanfisi Kota Bekasi Persaudaraan Alumni 212. Walaupun sebetulnya di sini adalah yang hadir ini berbagai macam ormas, DKM maupun majelis taklim, Pak Dewan. Jadi masing-masing mempunyai ormas sendiri. Mungkin nanti ada dari Bang Japar, ada dari pejabat dan sebagainya. Nanti silakan untuk memperkenalkan masing-masing. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai zaman untuk mengemban dakwah beliau. Ketua Dewan dan anggota Dewan serta para ulama yang hadir di sini yang insya Allah kami hormati. Seperti surat yang sudah kami sampaikan kepada anggota Dewan pada waktu hari Jumat yang lalu dan diproses hari Senin, akhirnya kita hari ini Kamis tanggal 25 Maret 2021, tepatnya 11 Sya'ban 1442 Hijriah, kita ada di rumah Dewan Kota Bekasi. Inti dari surat yang kami sampaikan adalah pertama tentang keprihatinan kami sebagai umat Islam khususnya, yang bukan hanya di Bekasi, tetapi tentunya di wilayah yang lain bahkan dunia. Karena ini sudah menjadi sorotan media-media internasional maupun lokal. Yang pertama mungkin kita sedikit kembali ke permasalahan yang awal. Pertama adalah tentang kerinduan kami waktu itu, di mana imam besar kami, Habib Muhammad Rizik Syihab, selama 3 tahun berada di kota suci Mekah. Dan waktu itu tidak memungkinkan untuk kembali. Dan kami umat Islam khususnya di Bekasi sangat rindu dengan beliau. Kemudian kita mendapat kabar bahwa beliau akan pulang. Dan kami sangat bersyukur. Dan sangat-sangat senang sekali pada waktu itu karena Menko Polhukam Pak Mahfud MD justru memberikan silakan kamu pulang karena ini hak warga negara. Makanya Masya Allah, kita tahu semua waktu itu bandara sangat penuh. Dan ini bukan apa-apa, kalau waktu itu mungkin dari pemerintah jangan datang, kita juga harus memperhatikan itu. Tapi waktu itu kita semuanya mendengarkan
di YouTube Pak Mahfud MD mempersilahkan sebagai hak warga negara. Mau pergi ke luar negeri silahkan, mau pulang juga silahkan. Intinya seperti itu. Makanya kami merasakan pada waktu itu sangat dengan senang hati. Alhamdulillah. Yang kedua, kemudian setelah pulangnya beliau, Imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab menyampaikan, kita saatnya akan rekonsiliasi. Mungkin Habib menyampaikan akan terjadinya revolusi akhlak. Kemudian sebelumnya Presiden kita Pak Joko Widodo menyampaikan harus ada untuk revolusi mental. Sangat indahnya manakala revolusi mental dan revolusi akhlak itu disatukan, direkonsiliasikan. Karena kita yang di bawah ini sudah merasa jenuh terjadinya antar keluarga saja kakak beradik saja ribut. Kami antar alumni di sekolah perbedaan pendapat ribut, sehingga silaturahmi kita itu sangat terbatas. Makanya dengan mendengarkan bahwa Habib Rizik datang dengan membawa rekonsiliasi akhlak, kemudian Presiden kita mengangkat revolusi mental, seandainya ini disatukan, terjadinya rekonsiliasi, Masya Allah, Indonesia semakin baik. Tapi faktanya bukan itu yang terjadi. Setelah terjadinya pulangnya beliau, kemudian mengadakan maulidan, justru mulailah hari itu terjadinya kriminalisasi. Padahal maulidan di mana-mana pun ada waktu itu. Bukan itu saja. Kemudian di Megamendung, karena juga mungkin masyarakat Bogor sangat cinta beliau, dengan kehadiran beliau dikriminalisasi lagi. Yang sangat menyedihkan. Kita semua tahu dan hari ini masih terus beredar beritanya. Kejadian KM 50. Ya, kilometer 50 antara Jakarta Cikampek. Ini terjadi yang sangat menyedihkan. Bahkan Komnas HAM sudah menyatakan, bahkan di Bariskim juga menyatakan bahwa ini pembunuhan di luar hukum yang terjadi. Ya. Apa yang terjadi sebetulnya di negeri ini? Dan yang terakhir, yang hari ini sekarang kita sedang mendengarkan dan menyaksikan, bukan hanya Habib Rizik Syihab yang jadi terpidana ataupun terdakwakan. Sekarang banyak sekali saudara-saudara kita, ulama-ulama kita yang didolimi kalau menurut kami. Yaitu diantaranya adalah Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Kemudian Habib Hanif Al-Atas, Ustadz Haji Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Ali bin Alwi Al-Atas, Ustadz Maman Suryadi. Ini semua adalah panitia maulidan. Panitia maulidan dihukum dengan penjara. Ini yang terjadi hari ini. Ya. Kemudian sebelumnya kasus ITE, ya, ada namanya Bapak Syah Ganda Nainggolan, kemudian Bapak Jumur Hidayat, kemudian juga Kiai Haji Suki Nur Raja atau Gus Nur, dan Bapak Anton Permana serta Ibu Ustazah Kingkin Anida. Ini saat ini beliau-beliau ini mendekam di penjara pada waktu itu. Dan hari ini Pak Presiden sudah menyatakan di dalam waktu beliau menyampaikan bahwa masyarakat harus lebih aktif menyatakan kritik kepada Presiden. Dan Kapolri juga sudah menyatakan dengan surat edarannya. Tapi ini kenapa kasus ini terus berjalan? Makanya masyarakat ini banyak menanya. Dan hari ini, karena kami merasakan bahwa ketua dan anggota Dewan DPRD ini adalah orang tua kita, Pak. Kalau wakil, sudah diwakili, ya. Kalau diwakili dengan berbagai macam pribadi. Tapi kalau ini adalah sebagai orang tua kita yang bisa menyuarakan. Karena kami bukan tinggal di kota Jakarta, kami tinggalnya di Bekasi, makanya kami datang ke sini untuk menyampaikan surhatan hati kita, Pak. Mungkin juga bapak-bapak juga menyampaikan sama. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Kita tidak ada unsur sebetulnya ingin mengintervensi hukum. Tapi melihat kasusnya seperti ini, bukan hanya hukum murni, tetapi masalah politik sudah terjadi juga. Makanya adalah tepatnya kita datang ke Dewan ini karena memang ini adalah faktor politik. Kami bisa saja minta ke pengadilan negeri atau kejaksaan, tapi mungkin bukan ranah itu. Tapi kami memintanya ke anggota Dewan untuk menyuarakan juga sama yang dikatakan kami.
Tapi sayangnya hari ini jujur aja, kami berkali-kali beraudiensi. Saya tidak tahu, hanya partai PKS yang menerima kita ini. Dan alhamdulillah hari ini ada dari PAN juga. Tapi yang lainnya mana? Apa memang sengaja dibegitukan supaya tidak terjadi antara kita nggak rukun ini? Kan semuanya harus mendengarkan kita juga. Masalah pemilihan sudah selesai kemarin, ya kan? Di antara kita juga ada yang milih yang lain juga sebetulnya, ya kan? Bukan hanya PKS pastinya itu. Tapi kenapa anggota-anggota dewan yang lain tidak mau mendengarkan kita saat ini? Apakah ini permasalahan umat Islam doang? Apakah di fraksi-fraksi atau partai-partai yang lain tidak ada orang Islamnya? Ini sangat menyedihkan menurut saya, Pak. Ini mohon catatan untuk Pak Ketua Dewan. Karena saya lihat di posisi Bapak itu semua ketua fraksi harus hadir hari ini. Tapi faktanya kembali lagi hanya fraksi dari PKS yang hadir. Dan ini sangat menyedihkan. Dan kita sebetulnya ingin menikmati perbedaan partai, silakan. Tapi ayo kalau ada masalah umat kita dengarkan sama-sama. Jangan hanya dibutuhkan waktu pencoblosan saja. Pada waktu sekarang ini kita butuh mereka juga. Butuh bapak-bapak. Suarakan itu semuanya. Itu yang kita harapkan. Mungkin pendahulunya sangat panjang, mohon maaf, tapi memang sudah cukup lama di hati kami ingin menyampaikan ini, Pak Dewan ya. Namun dengan Ibu Dewan juga. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dari saudara-saudara kita yang lain, pastinya sama kalau girohnya. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat dan tentunya apa yang tadi kejadian Habib Rizik dari kepulangannya sampai hari ini hanya satu kata, nanti kita akan siapkan surat pernyataan ini secara tertulis, yaitu kita berharap bebaskan mereka semuanya dari hukum. Insya Allah, manakala ini dibebaskan, ya, dengan adil pastinya umat akan bersatu. Tidak akan ada permusuhan lagi lah. Kita juga sudah jenuh kalau setiap hari isinya saling hujat memucat. Kita tidak ingin. Negara ini perlu suatu kebersamaan, membangun bersama. Karena semakin terpuruk hari ini, Pak Dewan. Kan kita rasakan. Bahkan hari ini, kemarin saya mendengarkan beberapa masjid didatangin. Tidak boleh menggunakan dai-dai yang radikal. Siapa itu yang radikal, Pak Dewan? Padahal dai-dai ini di bulan Ramadan ini kan mohon maaf. Ya, beliau-beliau ini kan ya harus mengisi aktivitas. Kalau dilarang di masjid-masjid, berarti mengurangi ekonomi juga. Apa iya itu yang dilakukan? Jelaskan dai siapa yang radikal itu. Apakah yang kita datang dengan resmi memberikan surat seperti ini, kemudian mendapat jawaban tadi akan dikasih di tempat paripurna, kemudian kita manut saja ditempatkan di sini. Kita juga nggak menentang, Pak Dewan. Terima saja. Yang hadir tadinya mau 50, tapi ternyata dikasih hanya 20. Kita juga rela saja. Apakah itu yang dinamakan radikal? Karena berbeda pendapat. Saya kira itu tidak seperti itu. Dan ini mohon betul-betul Pak Dewan, bukan hanya sekedar kita masuk formalitas, terus oh ya saya terima, kemudian selesai, tidak. Tapi tolong suarakan suara kami ini kepada yang lebih mempunyai wewenang. Sehingga apa yang kita harapkan bisa lebih baik. Minimal Kota Bekasi, Pak Dewan. Kota Bekasi menjadi kota yang ihsan, yang maju, yang semuanya bisa merasakan keindahannya. Saya kira dari saya kembalikan ke Pak Ketua Dewan, Pak Heroman. Nanti mungkin dari ada yang lain, silakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Beri. Saya beri kesempatan, ada yang mau menambahkan? Silakan, Ustaz. Gimana? Coba turun, Pak. Udah ya? Silakan, Ini Ustaz. aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadz Bernard Abdul Jabbar selaku dari Ormas
Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Dan alhamdulillah kita sama-sama hadir di tempat ini guna untuk menyampaikan apa yang mesti kita sampaikan di tempat yang semestinya, yaitu di Dewan Kota Bekasi. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara hak-hak kita untuk menyampaikan suatu permasalahan yang terjadi. Dan mudah-mudahan pula pertemuan kita pada hari ini adalah menjadi salah satu di antara solusi untuk disampaikan ke tempat yang lebih tinggi lagi, ya, khususnya tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ferry kepada kita semua. Pertama yang perlu saya ingatkan dan sampaikan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kita berupa jabatan, kekuasaan, kepemimpinan, maka tujuan daripada kenikmatan itu yang pertama adalah untuk mengajak kepada manusia taat kepada Allah, beriman dan bertakwa. Itu daripada tujuan kekuasaan. Yang kedua, tujuan kekuasaan, jabatan ini adalah untuk supaya Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini dilakukan, berarti siapapun yang diberikan kenikmatan berupa jabatan kekuasaan itu adalah orang yang menyampaikan, menunaikan daripada amanah. Tapi sebaliknya, jika kekuasaan, jabatan dipergunakan sebaliknya, maka tunggulah pengadilan Allah yang akan mempertanggungjawabkan semua ini di Yaumul Mahsyar nanti. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi amanah buat kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita hadir di tempat ini adalah menyampaikan rasa keprihatinan kita bahwa hukum sudah mati. Hukum hanya dimiliki oleh kekuasaan. Hukum hanya dimiliki oleh mereka, orang-orang yang bisa membayar hukum itu. Dan hukum dipergunakan hanya untuk menindas siapa yang menjadi lawan yang berseberangan. Sebagaimana yang terjadi pada saat ini yang kita saksikan sebagai satu sandiwara dunia. Sandiwara yang kita perhatikan. Hukum dipermainkan, bukan menjadi panglima yang sebagaimana digadang-gadang selama ini, tapi hukum dipergunakan untuk menghabisi orang yang tidak sepaham dengan kelompok-kelompok tertentu. Karena itu, sebagaimana dialami oleh Habib Muhammad Syihid Muhammad Rizik Syihab yang mengalami diskriminasi hukum. Sementara ketika hukum itu, pelanggaran itu dilakukan oleh lawan politiknya, lawan yang berseberangan, maka secepat kilat mereka akan mengusut, bahkan juga memenjarakan. Tapi kalau hukum itu pelanggaran dilakukan oleh mereka sendiri, maka hal itu tidak menjadi masalah. Dan ini yang akan kita sampaikan. Ketidakadilan, kezaliman yang dilakukan yang begitu luar biasa terhadap seseorang, ini semua harus dihentikan. Kalau tidak, maka
kedepannya bagaimana nasib bangsa kita, termasuk juga para anggota dewan. Antum bertugas di sini untuk menyampaikan agar kezaliman itu tidak terjadi, karena ini pertanggungjawabannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemudian kita yang memiliki kewenangan tidak melaksanakan kewenangan itu? Kenapa? Dengan kekuasaan, dengan jabatan kita bisa untuk menekan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, wa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Itu tahap-tahapannya. Nah, antum di sini diberikan kekuasaan itu. Maka di sinilah kami sampaikan agar antum bisa untuk berbuat agar apa yang terjadi di negeri ini kemudian bisa diselesaikan dengan secara arif dan seadil-adilnya. Kalau kami ini mungkin nggak bisa berbuat apa-apa. Suara kami berikan kepada anggota dewan agar anggota dewan mewakili kami yang tidak bisa kemudian nyelonong langsung pada kekuasaan yang lebih tinggi. Dan ini yang kami sampaikan. Dan ini sepertinya cara-cara yang elegan, cara-cara yang elegan, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab antum semua di sini untuk beramar ma'ruf nahi munkar dengan jabatan dan kepemimpinan serta kekuasaan antum ini bisa dilaksanakan. Karena itu nanti kami memohon kepada antum semua di sini, kami sampaikan tuntutan ini untuk menghentikan segala bentuk kejoliman apapun juga, ketidakadilan dimanapun juga, agar kita semuanya ini hidup dengan rukun dan damai, tidak terjadi lagi gontok-gontokan. Dan mudah-mudahan suara kami ini bisa disampaikan nanti kepada pihak yang lebih tinggi lagi, karena memang ini tugasnya. Antum di sini mewakili kami, ya. Baik ini juga terjadi di mana-mana di seluruh kota, kabupaten, provinsi, bahwa memang kami mendatangi para dewan kejaksaan dan sebagainya untuk menyuarakan. Karena kalau kami bergerak sendiri, ya bisa jadi, ya semut pun kalau lama-lama diinjak pasti akan gigit. Kami nggak inginkan sebenarnya seperti itu. Kami nggak inginkan kerusuhan, kami nggak inginkan turunkan massa begitu banyak. Tapi kami ingin bagaimana supaya ini disalurkan pada tempat yang semestinya, sehingga ketika sudah disalurkan pada tempat yang semestinya, nah maka perlunya hal-hal yang semacam ini yang kita lakukan. Tapi kalau memang suara kami, kemudian aspirasi kami tidak diabaikan, sehingga ya jangan salahkan kami kalau umat berbuat dengan cara kami sendiri. Karena kita sudah mencapai melaksanakan penyaluran yang tepat. Tapi kalau nggak digubris juga, nggak didengar juga, nggak diperhatikan juga, ya maka jangan salahkan umat nanti yang akan berbuat dengan caranya sendiri, walaupun itu sebenarnya yang nggak kita inginkan, karena kita melalui prosedur yang sebenarnya yang kita sampaikan, sehingga itulah menjadi satu harapan besar kami untuk supaya apa yang menjadi aspirasi kami ini, rakyat Kota Bekasi, umat Islam Bekasi, untuk bisa dijadikan sebagai satu hal nanti untuk dilanjuti di tingkat yang lebih atas dan disampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kami berharap pada anggota DPRD Kota Bekasi yang terhormat ini untuk bisa menjembatani kami, menyampaikan apa-apa yang menjadi keluhan, keresahan kami, dan ketidakadilan, kedoliman yang terjadi pada ulama-ulama kami dan para habib-habib kami yang saat ini masih diperlakukan yang tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bernard. Ada lagi Pak? Silakan, ada dua. Silakan Ustaz, ini dulu ya, nanti baru antum. Terima kasih kepada Ketua Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
para alim ulama yang saya hormati, seluruh aktivis Kota Bekasi, juga segenap anggota dewan dan juga ketua dewan Kota Bekasi, serta aparat kepolisian yang saya hormati. Alhamdulillah, dari dua penyampaian sudah terang gamblang apa yang kita inginkan, bertemu dengan perwakilan kita di Kota Bekasi, yakni para dewan yang terhormat. Salam kami buat teman-teman dari fraksi yang lain, ya, bahwa kami akan menggarisbawahi suara kami untuk di periode yang akan datang, ya. Dan mudah-mudahan fraksi PKS dan fraksi PAN ini betul-betul bisa menerima sekaligus juga menyalurkan aspirasi umat Islam Kota Bekasi khususnya. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, sangat terang gamblang buat kita, mungkin juga semua orang melihat lelucon hukum di negara ini. Bangsa ini adalah bangsa yang melandaskan hukum, bangsa yang mendahulukan asas praduga tak bersalah. Bahkan selalu kita gembar-gemborkan hukum sebagai panglima, tegak lurus. Namun faktanya hukum ini sesuai dengan posisi kekuasaan. Siapa yang berkuasa, disitulah hukum berada. Maka dalam kesempatan ini kami segenap forum umat Islam Kota Bekasi ingin menyampaikan sekaligus juga menyatakan ketidakharmonisan kita ini karena hukum dipermainkan. Ya. Telah banyak kita saksikan betapa mudahnya kalau ulama yang berseberangan, tokoh yang berseberangan begitu mudah untuk dikriminalisasi, ya, bahkan sangat gampang, ya. Mungkin boleh jadi kita yang keluar dari sini setelah pertemuan bakal dikriminalisasi, bisa jadi, ya, tanpa asas hukum yang jelas. Maka saya minta kepada teman-teman para dewan yang terhormat, tolong sampaikan karena ini kaitannya dengan hukum, ya. Apalagi Habib Rizik Syihab sudah membayar pelanggaran protokol kesehatan sebesar 50 juta. Kemudian ditersangkakan juga dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan. Sementara simbol-simbol yang lain yang terang benderang, ya, bahkan dari kelompok-kelompok lain yang terang benderang berkumpul tidak dijadikan itu pelanggaran. Saya mau tanya kepada teman-teman semua, di mana ini panglima hukumnya? Ya. Kalau memang kita ingin baik, maka tolong kepada pimpinan dewan segera buat langkah yang baik bagaimana untuk memperbaiki kondisi hukum seperti ini. Buat kami ingin Habib Rizik Syihab dan yang lain-lain dibebaskan tanpa syarat, karena ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena ini tidak diterapkan juga kepada yang lain yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Kalau mau tegak lurus, siapapun yang berkumpul melanggar protokol kesehatan pidana, baru ini bicara hukum. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan kearifan, kedewasaan berpikir, tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kita sebagai sesama anak bangsa. Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai. Ayo kita duduk bareng sebagai anak bangsa.
Kita tidak lihat lagi istilah cebong sama apa itu. Kampret, nggak ada itu tulisannya. Ini urusan kebangsaan, Pak. Ya, maka tolong ini menjadi perhatian buat kita semua, terutama kepada aparatur pemerintah, baik dewan dan sebagainya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Maaf, Ustaz, namanya Ustaz. Ini belum kami catat ini. Ya, perkenalkan saya Maulana Alhamdani, Ketua Pembina Gerakan Rijalul Islam Kota Bekasi. Demikian. Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irwan Syaifullah dari Aliansi Ormas dan Umat Islam. Yang terhormat dan dirahmati Allah SWT, Ustadz Haji Khair Umam dan juga anggota Dewan yang lain, para ulama, para tokoh Ormas Islam dan juga Bapak Wakapolres dan juga jajarannya. Jadi saya langsung saja dari Imam Besar Habib Rizik bin Syihab dan juga 11 yang ditangkap di sini bisa dicek ya oleh Ustadz Khair Umam. Nah, jadi beliau ini subhanallah ya, tidak ada pelanggaran terhadap tindak pidana apalagi extraordinary crime ya. Bisa dipastikan itu ya. Jadi kalau diukur kecintaan mereka kepada Indonesia dan kepada Islam ini, silakan, monggo. Ketaatan beliau ini kepada hukum bisa pertaruhkan. Ya, demikian juga pembelaan kepada amar ma'ruf nahi munkar untuk kebaikan negeri ini. Ya, subhanallah. Cuman banyak yang saya lihat dari para pejabat ya, juga dari pihak kepolisian mungkin ya. Radikal ini banyak sekali hanya disematkan kepada suara yang keras, suara yang lugas, amar ma'ruf nahi munkar yang terang-terangan. Nah, saya berharap saya langsung saja to the point, kenapa para ulama itu seperti itu ya, Bapak sekalian. Ya, sampai mereka keras, bahkan mungkin marah karena sangat cinta kepada negeri ini. Kalau diibaratkan negeri ini, kalau boleh saya ibaratkan ya, seperti rumah ya, yang mungkin sudah dirampok oleh penjahat, anak istrinya diperkosa, ya, anak laki-lakinya dipukuli, rumahnya dipukuli, emasnya dijarai. Nun sewu Ustaz. Kalau sudah seperti ini sebagai orang tua, apakah baik dia bilang kepada penjahat? Karena kita tidak boleh bilang keras-keras. Kalau memperkosa istri saya jangan siang-siang ya, malam aja. Kalau mengambil barang saya jangan langsung semuanya emasnya ya, bertahap saja. Kalau membakar rumah saya juga jangan sampai kelihatan tetangga, apa seperti itu. Demikian juga negara kita. Kita sudah tahu semuanya. Coba rakyat ini sudah tahu. Ya. Korban KPPS 700 lebih. Ya. Korban 22 Mei berapa? Puluhan orang. Sampai subhanallah ya. Imam besar ini salahnya apa? Coba. Digembar-gemborkan sebagai musuh negara. Yang terbaru juga sebagai teroris. Di mana itu? Dikejar-kejar coba. Ya, sampai pengawalnya laskar ditembak, dibantai 6 orang coba. Tidak cukup sampai di situ, Pak. Coba. Semua rekeningnya diblokir itu coba. Itu uangnya rakyat itu. Tidak sampai cukup di situ, subhanallah. Dicari-cari yang lain. Ya, badan hukumnya dibubarkan. Kurang apa coba? Kalau negara kita seperti itu coba. Di sisi yang lain kita ini ya Allah. Ya, sampai kejaksaan, sampai hakimnya, sampai juga jenderal polisi banyak yang ketangkap ini. Negara kita. Dan itu pun berkali-kali anggota dewan demikian juga ditangkap karena korupsi. Tidak berhenti-berhenti. Korupsi lagi, tangkap lagi, korupsi lagi. Kayaknya sudah jadi zombie negara kita ini. Nah, kalau keadaan seperti ini itu loh, Ustadz, ulama itu tidak keras ngomongnya. Disuruh. Kita ini pelan-pelan saja. Tolong ya, sabar ya. Kita dalam hati saja. Mosok seperti itu, coba. Ini sesungguhnya alasan para ulama itu sudah tidak kuat.
hutang luar negeri coba. Takutnya kepada Cina, ya pejabat kita ini luar biasa. Negara Cina maksud saya, jangan ditulis Cina nanti tangkap lagi ini. Ya, coba Pak, pegang tenaga kerja Cina ugal-ugalan dan dilindungi coba. Apalagi kalau kita bicara Freeport, ya luar biasa. Nah barangkali itu ya Ustadz yang saya sampaikan, kenapa para ulama ini lantang, kenapa para ulama ini keras, kenapa para ulama ini tidak ada itu pelanggaran umur, semata-mata itu pelanggaran hukum, tidak ada, semata-mata amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir ini perlu saya sampaikan, ya. Ini yang ditangkapi sudah cucu Rasulullah. Ini yang ditangkapi sudah jelas-jelas ulama yang lurus dan banyak sekali. Dan yang kita laporkan, yang kita jelas-jelas menista, membakar bendera, nggak ada yang tangkapi semuanya, nggak ada itu. Semua laporan kita. Ini yang diperlihatkan kepada masyarakat. Maka perlu saya sampaikan bahwa masyarakat ini punya hak secara hukum, dia itu menjadi mengontrol negara ini. Punya hak untuk menjadi oposisi. Dan pengadilan tidak hanya di depan pengadilan, tidak hanya di dewan, di rakyat ada pengadilan rakyat. Ini yang harus yang harus kita sadari. Ya, jangan bilang bahwa masyarakat tidak boleh bergerak kalau sudah negara ini terbakar, kalau sudah negara ini hancur. Dan ini ulama. Allah SWT menegaskan, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu, ya, dan orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu, mereka ini akan dilaknat oleh Allah SWT di dunia wal akhirah, dunia dan di akhirat. Imam Ibnu Asyakir mengatakan bahwa ulama ini adalah sama dengan Rasulullah, ya, demikian juga pengemban dakwah. Ini kalau ditangkap, negara kita tinggal tumbuh hancur ini. Apakah tahun 2024 kurang lagi darah yang harus ditumpahkan? Subhanallah, mudah-mudahan ini bisa ditangkap dan panjenengan semuanya ini wajib hukumnya ini bersuara lantang, dan setelah ini juga harus ya melakukan konferensi pers dan segera dibebaskan ya Imam Besar Habib Rizik dan yang lainnya. Karena saya yakin Pak Jokowi tidak akan pernah berani memerintahkan Abu Janda, Denny Siregar, Victor Leskodat dan lain sebagainya ditangkap, dan banyak puluhan ratusan pelanggaran mereka itu. Maka tentu yang adil adalah, dan sekarang dilakukan rekonsiliasi dan tentu dirangkul semuanya, dibebaskan beliau. Tidak ada sama sekali bahayanya. Subhanallah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kepada Pak Polisi, kepada Bapak Dewan, mohon maaf. Ya, ini adalah ungkapan kami yang sekeras-kerasnya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ya menyadari, memahami dan bersedia untuk ya bersuara keras membela para ulama dan para habaib yang telah banyak ditangkap, sedangkan dari yang pro rezim ini tidak ada atau sedikit sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penambahan lagi? Ustaz Ismail dulu. Ustaz Faisal. Ustaz Sahid. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, para wakil kami yang sudah bersedia menerima kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wassalaman kamilatan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak Khairunman dan saudara-saudara wakil kami dari PKS dan PAN, terima kasih, jazakumullah khairul jaza, yang sudah tidak ada alasan menyambut, yang pernah berjasa kepada bapak-bapak, yang tidak menyambut juga nggak apa-apa, hak mereka dan kami pun punya hak nanti terhadap mereka. Bapak-bapak, terutama bapak-bapak Dewan, bapak polisi yang kami terima kasih sudah ikut serta meyakinkan bahwasannya perkumpulan ini tidak ada yang perlu dicurigai, sudah baik semuanya insya Allah. Ya, kita sinergis begini terus. Kalau ada pergerakan begini, libatkan muspika, musbida. Jadi jangan ada sembunyi-sembunyian.
Ya, toh Pak Polisi pun insya Allah itikadnya baik menjaga kondusivitas Bekasi, dan kita pun para ulama demikian ya, Bapak-bapak para ulama, ustadz, guru ya, betul ya. Ada di sini mungkin yang membuat makar di sini, ada atau tidak? Ya, di sini ada jawara, tapi jawara yang insya Allah mencintai negara, ya, bangsa, ulama, bahkan dewan pun dicintai oleh para jawara yang ada di sini. Jadi bapak-bapak dewan, sebenarnya dada saya ingin meledak ini, ya. Cuma saya berusaha untuk menenangkan agar narasi saya bisa sampai ke lubuk hati bapak-bapak dewan. Ya, tadi kiai kita sebelum saya ini sudah menyatakan, Pak Dewan, kami ini diperkosa, istri kami, anak kami diperkosa yang perempuan, saudara laki-laki kami dibunuh, orang tua kami dipenjara, harta benda orang tua kami habis, rekeningnya pun habis dipreteli. Saudara-saudara kami yang berjaga dekat dengan guru kami, orang tua kami juga sama, disandra dan seterusnya. Kami merintih di bawah bapak-bapak dewan, ibu-ibu dewan, merintih kami. Rintihan bapak-bapak dewan, ibu-ibu dewan pernah kami dengar, tolong pilih kami. Kami sudah tunaikan. Kami pilih. Meskipun kami tidak mengatakan satu saya milih ini, situ dan sebagainya, tidak. Karena memang itu asasnya rahasia. Kalau ini bukan rahasia lagi bapak-bapak dewan, ibu dewan, tolonglah kami. Kenapa kami minta tolong? Bukan berarti kami lemah. Kami paham tadi, Panglima kita adalah hukum. Kalau hukum kami punya golok semuanya. Kami punya linggis semuanya. Ruh kami satu. Nyawa kami satu. Kami titipkan nyawa kami itu di kain kafan yang tentunya lebih lembut daripada sutra. Yang malaikat berjejer menjemput kami. Kami tersenyum menatap kematian syahid yang kami harapkan. Tapi kami juga dibekali oleh kiai kami. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ada masalah, hadapi, jangan jegar-jegar, mati, bunuh diri. Tidak. Itu tempaan guru kami di Gontor dulu. Saya katakan apa adanya. Kami siap untuk berdialog, tolong dengarkan kami. Tapi jangan cuma didengarkan. Kami pulang, bapak dewan tertawa, terbahak-bahak, biarin aja mereka. Toh nggak tahu kalau kita nggak laporin ke atasan pun. Dan indikasi itu ada bapak dewan. Kalau kami nggak hadir kemari, bapak dewan, masya Allah, cuekan udah. Kalau ada proyek, mungkin kerjaan proyek aja. Kami di pinggir jalan, di trotoar, berteriak-teriak ke Jakarta. Boro-boro bapak-bapak dewan. Mungkin bagaimana saya hello. Ntar kalau menjelang pemilihan baru, saya megang pipi saya aja. Ustaz sakit gigi? Enggak pak, dah beli obat gigi. Kami megang perut, Ustaz lapar? Enggak pak. Udah saya beri nasi bungkus aja. Hebat perhatiannya kalau mau minta dicoblos. Pak, kami kemari bukan mengganggu kenikmatan bapak-bapak pak. Silakan nikmati. Uang yang ada di sini kami nggak tahu. Toh Allah nanti yang tahu. Tapi tolong pak, di saat kami hadir kemari, hargai kami. Bawa suara kami ke sana pak. Kenapa? Karena ini pak udah nggak murni hukum lagi. Dalam pengajian-pengajian yang kami sampaikan, khususnya saya sampaikan pertama. Ini biar paham, kenapa kami harus kemari? Karena ini sudah bukan lagi kritis. Ini sudah sakaratul maut, hukum di negara kita. Pertama, kalau berbicara betul misalnya Habib Rizik mengadakan kerumunan, betul memang ada kerumunan, baik di Petamburan atau di Megabendung. Kemudian masih diproses sekarang. Maka majelis hakim lembaga peradilan telah melanggar pasal 76 KUHP. Apa itu? Nebis in idem. Di mana hukum melarang seseorang disidang 2 kali, diadili 2 kali. Kenapa? Beliau sudah menjalani peradilan denda 50 juta. Bagi kami, bapak-bapak dewan, 50 juta berharga sekali. Amplop kami kalau ceramah itu paling 100 ribu. Ini bukan curhat. Tapi kami tidak ingin bahasa juga makan uang yang gak benar. Kalau kami gak ceramah, kemudian dikasih amplop, gak akan kami terima. Itu bagi kami. Kalau kami udah terbiasa lapar di tempat, di pesantren. Insya Allah bapak-bapak dewan juga banyak yang ustadz di sini. Tolong jangan hilangkan nilai-nilai keustadan bapak-bapak dewan yang ada di depan saya. Insya Allah PKS, insya Allah PAN ini nuansa Islami kental. Ayo tanamkan.
Justru jadi ustadz masuk ke dewan tambah lebih baik, tambah berjaya. Bekasi tambah patriot. Kiai Nur Ali muncul kembali. Ini yang pertama. Jadi nebis in idem udah nggak bisa lagi. Jadi Pak Dewan ngomong ke atas tuh enak. Seperti saya saat ini ngomong begini berani sekali saya. Rekam. Silakan. Saya bukan ahli hukum. Saya hanya pengajar ngaji alip-alipan. Pakai lekar yang buntung yang kecil. Itu pun udah patah kakinya. Itu kondisi kami. Bukan curhat. Nggak usah bantu kami. Biarkan kami paku sendiri Pak lekar-lekar itu. Kemudian yang kedua. Ini poin penting tadi yang pertama. Yang kedua. Kenapa kami harus kemari? Hukum sudah sakaratul maut. Kenapa? Kok bisa Habib Rizik dikenakan pasal 160? Ayo. Kalau ada yang ahli hukum di sini, debat sama Ustadz yang bukan ahli hukum. Tapi insya Allah kami bukan melek walang. Kami melek membaca Iqra. Kami nggak akan kehabisan bacaan insya Allah. Kenapa? Nggak pantas dan nggak layak. Nggak sepatutnya Habib Rizik dikenakan 160. Itu pasal kejahatan. Kalaupun oke, kerumunan dikatakan melanggar protokol medis, kesehatan, itu pasal kejahatan. Ingat, pokoknya sudah hilang. Apa pokoknya? Sudah dibayar dendanya. Berarti sudah nggak bisa lagi. Habib Rizik dikenakan pasal 160. Dan kalau kita real ke pasal 160, itu pasal kejahatan, bukan pasal pelanggaran. Bedakan, pelanggaran bukan kejahatan. Insya Allah bapak-bapak polisi di sini udah dibekali ilmu hukum, lebih paham. Banyak pak polisi yang melanggar, nilang misalnya. Kenapa nggak dihentikan? Bahasanya pelanggaran, bukan kejahatan. Coba polisi yang memperkosa, misalnya, kejahatan, pecat. Beda antara pelanggaran dengan kejahatan. Yang terakhir, poin yang terakhir. Pak Dewan, bapak-bapak, ibu Dewan, bapak polisi. Adan? Berhenti dulu. Baik. Oh baik. Satu lagi, ya. Bapak Dewan, ini mohon maaf ya, tadi kesehatan hati saya ini ya, ini sudah menahan diri ya, menahan diri. Yang ketiga, Bapak Dewan ya, dan Bapak polisi semua yang hadir di sini, Bapak Dewan sangat bisa untuk lantang bersuara ke pusat. Kenapa? Karena Pengadilan Jakarta Timur telah melanggar kompetensi relatif. Bapak Dewan di sini berani nggak menangani kasus orang kabupaten? Bisa nggak Bapak Dewan menangani kasus orang kabupaten? Tidak bisa. Artinya apa? Kalau memang itu terjadi di Petamburan, bukan di Jakarta Timur dong sidangnya, di Jakarta Pusat. Kalau memang di Megamendung, di Bogor dong. Ini jangan diraup semuanya. Sama aja ngajarin kami nih para ustadz. Ya udah keamanan Pak polisi minggir, kami yang hantam. Pak Abi minggir. Ya, ajannya? Udah ajan Mbak ya. Ya, sedikit lagi Pak Dewan. Jadi Pak Dewan sangat bisa bersuara ke pusat karena Pengadilan Jakarta Timur telah melanggar kompetensi relatif yang bukan wewenangnya dia tangani. Jadi kesimpulan 3. Ya, gerak Pak Dewan ke atas dari kami, maksud suara kami, dan Pak Dewan insya Allah lebih paham ya. Pertama, kasus Habib Rizik kalau memang betul berkasus dikasuskan maka nebis in idem. Tidak boleh menyidangkan mengadili seseorang 2 kali. Ya, kedua, locus delicti. Locus delicti. Yang ketiga, pelanggaran kompetensi relatif. Itu poin utama. Ya, kami tidak buta hukum insya Allah meskipun kami berposisi hanya di lekar-lekar masjid dan surat. Itu aja. Terima kasih, mohon maaf kalau bahasa saya agak tinggi, tidak tujuan saya marah kepada Pak Dewan atau Pak Polisi, tidak. Ya, semoga bisa dipahami dan teman-teman terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.